Kamu tahu, ketika Roma sedang jatuh, eh, kamu tahu Islam sedang bangkit, dan jadi kamu punya semacam khilafah yang berjalan sangat baik, sementara Roma sedang berjuang, dan sebenarnya itu akhirnya menjadi sumber pemeliharaan pengetahuan dan banyak kemajuan ilmiah. Assalamualaikum guys, dan selamat datang di episode lain dari Smile to Jannah. Jadi apresiasi untuk Elon Musk karena memberikan penghargaan yang harusnya diberikan. Mungkin karena waktu dia tidak dapat menyebutkan kontribusi yang telah dilakukan oleh umat Islam, tapi aku akan melakukan tugas tersebut untuknya. Penerbang tunggal pertama adalah seorang polimat bernama Abbas bin Firnas yang berada di garis depan bidangnya, dan seperti yang aku katakan, merupakan penerbang pertama yang terbang dengan mesin lebih berat dari udara 1000 tahun sebelum pesawat bermotor ditemukan. Jangan lupa Ibnu Al-Nafis yang telah dijuluki sebagai bapak fisiologi peredaran darah karena karyanya tentang peredaran darah paru-paru. Jangan lupa Al-Jazari, dia menciptakan pompa air pertama dan jam air, serta jam lilin, dan menciptakan mesin pembakar internal yang membuka jalan bagi kendali otomatis, dan mesin modern lainnya seperti mesin uap. Kemudian kita beralih ke Ibnu Sina. Kontribusinya dalam dunia kedokteran adalah sesuatu yang legendaris, dan bukunya The Canon of Medicine diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12 dan digunakan di sekolah-sekolah kedokteran di seluruh Eropa, kawan. Lalu kita beralih ke kopi. Kamu tahu toko yang ada di setiap jalan lain? Nah, pada tahun 1750, seorang pembalap Arab bernama Khalid yang tinggal di Ethiopia mengamati perubahan perilaku pada kambing-kambingnya ketika makan dari semak tertentu. Jadi pria ini menemukan kopi. Terletak di Fez, Maroko. Universitas Al-Qarawiyyin didirikan pada tahun 859 oleh Fatimah Al-Fihri yang menghabiskan warisan dari ayahnya untuk membuat universitas. Ini dianggap sebagai universitas pertama oleh Guinness Book of World Records. Kemudian kita beralih ke Al-Zahrawi. Jika Anda melihat buku Al-Tasrifnya pada abad ke-10, ada deskripsi dan ilustrasi megah tentang sekitar 200 alat bedah. Banyak di antaranya diciptakan olehnya. Saya bahkan belum menyebutkan banyak kontribusi Jabir bin Hayyan dalam hal kimia. Banyak proses dari kristalisasi, destilasi, sublimasi, dan daftar berlanjut. Sudahkah saya sebutkan bahwa metode ilmiah diciptakan oleh seseorang bernama Ibnu Al-Haytham? Itu bahkan belum menyebutkan kontribusinya ketika berbicara tentang kamera. Ya, kamera obscura. Kalau tidak karena itu, Apple hari ini tidak akan punya banyak penjualan untuk ponsel mereka, dan dalam setiap aspek umat muslim berkembang pesat. Mari kita lihat Madi Turki pertama di London era Victoria yang dibangun dekat Marble Arch. David Urquhart, seorang diplomat yang telah bepergian ke Turki dan Islam Spanyol, membawa mandi-mandi tersebut ke London dalam upaya untuk memberantas penyakit dan mempromosikan kesehatan. Guys, saya bisa terus berbicara. Saya maksud Al-Ghazali punya pengaruh besar di Eropa Latin. Ada hubungan sejarah dan pengaruh yang ditemukan dalam karya Saint Thomas Aquinas. Bahkan Nicolaus Copernicus yang dikenal sebagai bapak astronomi modern, sebagaimana ada dalam bukunya De Revolutionibus yang merupakan pencetus revolusi ilmiah di sini di barat. Di dalam buku itu dia mengutip 5 ilmuwan Islam: Ibnu Rushd, Al-Batani, Al-Bijruji, Al-Zarqali, dan Thabit bin Qurra. Ada beberapa yang telah memengaruhi karyanya, tapi dia cerdik melewatkan mereka, seperti Atusi di antara lainnya. Bahkan salah satu bapak pendiri Amerika, Thomas Jefferson, memiliki salinan Al-Quran pada tahun 1765 yang merupakan 11 tahun sebelum dia menulis deklarasi kemerdekaan. Dan itulah Al-Quran yang digunakan untuk mengambil sumpah anggota Kongres Muslim yang kita miliki hari ini di Amerika. Guys, ini sebenarnya seperti setetes di lautan. Jika Anda ingin tahu lebih banyak, baca buku berjudul 1001 Inovasi dalam Peradaban Muslim. Itu akan memberikan pandangan lebih dalam tentang hal ini. Dan tentu saja banggalah akan warisanmu, banggalah akan imanmu, karena jika penjajah berusaha menghancurkan kita, hal pertama yang akan mereka hancurkan adalah sejarah kita. Jadi pertahankan sejarah kita tetap hidup. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.